Setelah mengetahui bahwa misinya telah bocor, Haesung langsung cabut dari ruangan Myongju. Saat ini Haesung mencurigai semua orang yang ikut dalam misi ini, karena pasti ada salah satu dari agen Bin yang menjadi mata-mata. Sementara itu, Ibu Oh membereskan tempat pesta dengan guru lainnya. Lalu Ibu Oh tak sengaja menemukan kartu nama yang dijatuhkan salah satu siswa bernama Seungjae. Dia adalah salah satu anggota OSIS. Namun kartu nama ini hanya bentuknya saja, tidak ada nama atau apapun. Yang ada hanyalah logo bunga dan juga tautan website. Setelah itu, Ibu Oh mencoba memecahkan teka-teki cerita ketiga. Kunci do pada piano tidak berbunyi, lalu Ibu Oh menulis semua lirik dengan kunci do, dan akhirnya dia menemukan sebuah kalimat. Saat orang bermanik-manik menghadap matahari merah, emas akan bersinar. Setelah memecahkan teka-teki di cerita hantu ketiga, Ibu Oh lalu memberitahu Haesung. Tetapi responnya sangat biasa saja. Lalu Ibu Oh mengajaknya di kedai ibunya dan menanyakan apakah dia sedang ada masalah. Haesung lalu menjelaskan bahwa misinya telah diketahui oleh Myongju. Kemungkinan ada mata-mata di balik agen Bin. Untuk saat ini, Haesung tidak mempercayai siapapun. Myongju memanfaatkan Haesung untuk menemukan emas batangan itu. Ketika emas sudah ditemukan, saat itulah Myongju tidak membutuhkan Haesung lagi. Jadi untuk saat ini dia hanya menjadi pion pimpinan sekolah. Setelah itu mereka pun pulang, dan saat inilah Haesung memberitahu Ibu Oh bahwa dia telah mengenalnya sejak kelas 2 SD. Ibu Oh pun kemudian menyadari yang dimaksud Haesung. Ibu Oh menjadi sangat senang mengetahui bahwa Haesung adalah Si-hyun. Di lain waktu, Yena kini mencari Seungjae. Pada malam ulang tahun sekolah, Yena mendengar pembicaraan Seungjae dan juga ayahnya. Mereka membahas nilai dan juga peringkat Seungjae yang sangat meningkat pesat. Bahkan saat kontes esai sains yang akan diadakan mendatang, ayah Seungjae memintanya untuk jangan khawatir, karena nilai dan peringkat sudah ditentukan. Ketika perjalanan menemui Seungjae, Yena melihat Yujung sangat menikmati kebersamaannya dengan teman barunya. Lalu saat Yena bertemu dengan Seungjae, dia langsung menanyakan semua hal yang ada di benaknya. Seungjae lalu memberitahunya bahwa nilai dan peringkat sudah diatur. Mengetahui itu, Yena ingin menemui ibunya. Tetapi Seungjae mengatakan bahwa Yena sangatlah bodoh jika menemui ibunya, karena nilai dan peringkat yang didapat Yena juga ada campur tangan ibunya. Oleh sebab itulah Yena bisa menjadi teratas dalam kompetisi musik, seni, dan juga akademis. Yena adalah orang yang paling diuntungkan dengan kecurangan ini. Di waktu yang sama, Ibu Oh membuka tautan yang ada di kartu Seungjae. Ibu Oh sangat kaget setelah membuka tautan itu, karena nilai dan peringkat sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang ada di peringkat atas hanyalah siswa VIP dengan orang tua yang diundang di ulang tahun sekolah. Setelah itu, Myongju mendatangi Ibu Oh dan memperingatinya dengan membahas sejarah. Namun Ibu Oh juga membantahnya seperti apa yang dilakukan Myongju. Tapi setelah mengatakan itu, Ibu Oh sangat menyesal kenapa dia membantahnya. Kemudian Ibu Oh memperlihatkan tautan itu kepada Haesung. Tapi sayangnya Haesung tidak bisa membantu. Soalnya dia masih tidak tahu siapa mata-mata yang ada di dalam bin. Setelah itu, Haesung mendatangi Yujung yang sedang belajar untuk mengikuti kompetisi matematika. Jika dia bisa menjuarai kompetisi itu, maka akan memudahkannya masuk ke universitas impiannya. Dan itu semakin dekat dengan impiannya menjadi agen bin seperti ayahnya. Mendengar hal ini membuat Haesung ingin membantu Ibu Oh untuk mengungkap kecurangan sekolah. Karena percuma saja Yujung belajar mati-matian soalnya hasil sudah ditentukan. Di lain waktu, ayah Seungjae bertemu dengan Myongju untuk membahas kartu yang hilang. Selain Ibu Oh, Yena juga kini mengetahuinya karena Seungjae telah memberitahunya. Di sini Seungjae mengungkapkan kejelekan Yena dan tentu saja Myongju merasa ini sudah keterlaluan. Kemudian ayah Seungjae memintanya untuk keluar.
Lalu ayah Seung Jae mengatakan bahwa dia dan yang lainnya sangat khawatir tentang proyek kota pendidikan. Katanya saat ini mengalami penundaan pembangunan dan juga proyek kota pendidikan telah kehabisan dana. Myongju kemudian mengatakan bahwa dia tidak pernah mengecewakannya dan juga yang lainnya. Dia selalu mengabari perkembangannya. Mereka hanya perlu melakukan yang terbaik karena Myongju juga melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka di sekolah ini. Jadi pelanggan VIP ini semacam berinvestasi pada kota pendidikan. Sebagai balasannya, anak-anak mereka mendapatkan perhatian khusus. Contohnya yang saat ini sedang dilakukan, yaitu penentuan peringkat yang telah diatur. Dan semua percakapan tadi telah disadap oleh Haesung. Ketika Myongju akan melakukan sesuatu untuk memperingati Ibu Oh, Haesung langsung menelponnya dan menuju ke sekolah. Sementara itu, Seung Jae kini ditampar habis-habisan oleh Myongju. Di sisi lain, Haesung mendatangi Ibu Oh dan mengajaknya untuk menyelidiki pengaturan peringkat di kediamannya. Dia takut jika terjadi sesuatu dengan Ibu Oh. Kemudian mereka mulai menyelidiki nilai siswa dari 10 tahun ke belakang. Tapi ketika Haesung kembali ke agen BIN untuk menyelidiki kecurangan nilai, Sok-ho malah menentangnya. Dia juga mengatakan bahwa Haesung seharusnya fokus mencari emas batangan. Padahal kota pendidikan ini juga berkaitan dengan emas batangan. Jika saja emas batangan ini sudah ditemukan, maka Myongju akan menggunakannya untuk mendanai kota pendidikan. Dan jika itu terwujud, maka sistem pendidikan negara akan rusak. Lalu Haesung dan Sok-ho dipanggil oleh Direktur Kim. Kemudian hal ini diceritakan kepadanya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, setelah itu Myongju diberitahu bahwa Haesung sedang menyelidiki kecurangan nilai yang dilakukan sekolah. Kemungkinan mata-mata di sini adalah Direktur Kim, atau jangan-jangan dari awal misi yang dilakukan Haesung mencari emas hanyalah akal-akalan Direktur Kim untuk membantu Myongju menggali informasi tentang emas itu. Sebelumnya Direktur Kim mendapat kabar bahwa patung emas Buddha ternyata palsu. Seharusnya dia membatalkan misi itu karena Haesung tidak menghancurkan patung Buddha asli. Namun Direktur Kim mengabaikan itu dan merusak surat kepalsuan patung itu. Kemudian melanjutkan misinya. Setelah melaporkan pengaturan nilai sekolah, Haesung mendapat perintah bahwa misi telah dibatalkan. Haesung menyadari bahwa mata-mata memberitahu Myongju tentang penyelidikannya. Kemudian Myongju memberitahu mata-mata itu untuk menghentikan misi ini. Dan yang bisa memberi perintah ini adalah Direktur Kim dan juga Ketua Sok-ho. Namun Haesung belum ingin pergi dari sekolah dan ingin tetap menjalankan misi. Dia memiliki rencana untuk memancing mata-mata dan juga Myongju dengan menyandera emas batangan. Jika Haesung mengatakan bahwa dia tahu di mana emas batangan, maka Myongju tidak akan mengeluarkannya dari sekolah. Haesung mendatangi Myongju ketika dia sedang makan di kantin. Dia mengatakan tentang gimnasium yang tidak pernah direnovasi. Dan ternyata gimnasium ini adalah bagian dari cerita hantu keempat. Di sisi lain, Yena menanyakan tentang nilai yang dia peroleh selama ini. Apakah betul ada campur tangan ibunya? Myongju mengatakan bahwa itu memanglah betul. Yena menjadi sangat sedih ketika mendengarnya. Soalnya dia sudah melakukan segalanya hingga tidur hanya 4 jam sehari. Yena merasa semua kerja kerasnya adalah sia-sia. Ketika Myongju meminta Yena untuk menjauhi Yujung, dia justru membela Yujung dan mengatakan bahwa dia adalah temannya. Setelah itu, Yena mendatangi kediaman Yujung sambil mengingat saat pertama dia berteman dengannya. Kemudian Yujung mengajak Yena untuk makan malam. Kehangatan yang diberikan ibu Yujung seperti inilah yang diinginkan Yena. Namun sayangnya tidak bisa dia dapatkan dari ibu kandungnya. Yena dituntut untuk melakukan semua yang diinginkan ibunya. Sementara itu, Ibu Oh datang ke rumah Haesung. Namun di sana ada orang asing yang menutup wajahnya. Saat Haesung tiba di rumah, Ibu Oh sudah dalam keadaan pingsan. Siapakah orang yang menyusup ke dalam rumah Haesung dan apakah yang dia inginkan? Kita akan segera tahu di episode selanjutnya.